negarawan Taiwan menceritakan bagaimana warga Jepang COVID-19 jangan hanya dilihat dari angkanya saja. Anda mungkin melihat dengan kondisi ini saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Pandemik COVID-19 ini merupakan suatu situasi yang mengubah dunia dan seluruh isinya. Tidak ada orang yang bisa menghindar dari situasi yang diakibatkan oleh pandemik 19 ini. Begitu banyak merubah kehidupan kita, terutama bagi kita sekalian yang bergerak di dalam paduan suara. Apa artinya sebuah paduan suara jika kita tidak bisa bertemu? Jika kita tidak bisa bertemu, berarti kita tidak bisa berlatih. Kalau kita tidak bisa berlatih, berarti tidak ada penampilan. Dan tentunya semua elemen-elemen yang berkaitan dengan penampilan, baik itu penampilan di dalam gereja, pelayanan mingguan, ataupun konser-konser. Keadaan ini bukan saja membuat para penyanyi frustrasi dan tidak bisa tampil, tidak bisa bernyanyi bersama lagi, tetapi tentu bagi pelatih, guru musik, ataupun guru paduan suara tidak mempunyai kegiatan, dan ini berarti mereka tidak mempunyai penghasilan, tidak bisa bertemu, tidak bisa berlatih, tidak ada konser, dan tidak ada kompetisi, tidak ada kegiatan paduan suara. Tulisannya Papa, dari tadi Mama perhatikan Papa mondar mandir aja di teras. Sebenarnya ada apa sih, Pak? Cerita dululah ke Mama. Jadi begini, Mak. Tadi Korsek nelfon. Masih banyak persoalan sektoral. Mana sudah 2 bulan kita latihan paduan suara. Mana lagi tidak ada pelayanan di mana-mana. Selamat malam Pak Pelatih. Selamat malam Pak Ketua. Bagaimana nih Pak Ketua? Sudah beberapa bulan paduan suara tidak jalan. Anggota sudah menjadi malas. Bahkan ada yang bilang mau keluar saja karena katanya tidak ada progres. Bagaimana ya Pak Pelatih? Saya sendiri sedang keteteran dengan masalah sektor dan juga kerjaan. Ditambah lagi persoalan paduan suara. Ya, saya mengerti. Kita semua sulit di masa seperti ini. Cuman sebagai ketua harus ada inisiatif, Pak. Iya. Baik Pak Pelatih. Saya akan coba pikirkan bagaimana paduan suara ini ke depannya. Namun saya mau minta tolong. Kiranya Pak Pelatih mau mencarikan referensi paduan suara di luar sana. Setelah itu, kita coba bertemu untuk membicarakannya. Bagaimana? Baik Pak Ketua. Nanti kita saling berkabar lagi. Malam Pak Ketua. Selamat malam Pak Pelatih. Jadi begini, Mak. Persoalannya itu, Papa tidak tahu apa yang harus Papa lakukan dalam menghadapi situasi seperti ini. Paduan suara seperti mati saja.
Tidak ada jalan sama sekali. Barusan Pak Pelatih menelpon. Apa pusing, Ma? Sabarlah, Pak. Begini aja. Coba Papa konsultasi aja dulu sama ketua paduan suara Papa yang dulu. Itu loh, Oma Emi. Siapa tahu ada saran dari Oma sebagai ketua paduan suara. Gitu ya, Ma? Iya, Pak. HP Papa mana ya? Ini, Pak. Thank you. Selamat malam, Oma. Ya, halo. Ya, selamat malam Pak Ketua. Apa kabar? Puji Tuhan. Baik-baik. Tumben telepon Oma. Ada apa ini? Begini, Oma. Oma kan tahu sendiri, beberapa bulan belakangan ini tidak ada lagi kegiatan paduan suara. Latihannya pun setengah-setengah. Jadinya banyak anggota yang mengeluh. Bahkan banyak juga yang mau keluar. Saya bingung, Oma. Harus bagaimana? Soalnya baru pertama kali ini saya mengalami kejadian seperti ini. Ya, memang Oma juga memperhatikan pergerakan paduan suara saat ini. Memang kelihatan sangat pasif. Apa solusi yang Pak Ketua pikirkan sekarang? Belum, Oma. Makanya saya menelpon Oma, minta nasihat dari Oma. Oma kan penasihat paduan suara. Menurut pandangan Oma bagaimana ya? Begini. Pertama-tama, perhatikan dulu internal paduan suaramu. Hubungi tiap-tiap anggota, tanyakan keadaan mereka. Tanyakan apakah mereka masih mau ikut paduan suara saat ini. Nah, untuk eksternalnya, dulu pada waktu Oma jadi ketua paduan suara, untuk menghimpun atau untuk menggabungkan anggota itu lewat lomba. Mungkin kamu bisa buat lomba. Tapi sekarang ini tentu sulit ya masa pandemi ini. Iya, Oma, iya. Terima kasih nasihatnya, Oma. Ya, tetap semangat saja Pak Ketua. Oma, jaga kesehatan ya. Selamat malam. Jaga kesehatan. Selamat malam. Baiklah, kita mulai rapat. Sore hari ini kita akan membicarakan terkait paduan suara. Seperti yang pengurus dan pelatih ketahui, paduan suara kita sangat pasif. Nah, begini. Kita sudah pernah coba sekali latihan paduan suara secara virtual. Namun kalau boleh dikatakan sangat tidak efektif karena cuma 1-2 orang saja yang ikut. Belum lagi kalau masalahnya itu jaringan. Nah, selain itu, para opa dan oma kita juga tidak bisa ikut karena terkendala dalam penggunaan meeting online. Kita saja yang masih muda kadang masih kesulitan, apalagi orang tua kita kan. Sebenarnya sangat sedih ketika kita sudah bersemangat untuk bertemu dengan anggota paduan suara, tapi tahu-taunya cuma 1-2 orang saja yang ikut dalam pertemuan online. Betul sekali Pak Pelatih. Rasanya kita buang-buang waktu saja karena tidak ada yang mau ikut. Nah, Pak Ketua, bagaimana? Sudah temukan solusi supaya anggota lebih antusias? Saya sudah sempat meminta saran dari Oma Emi sebagai penasihat. Beliau selain memberikan saran kita untuk menghubungi satu persatu anggota, follow up lah, ada ide menarik. Kalau boleh tahu sarannya apa Pak Ketua? Lomba. Cukup membingungkan melihat situasinya seperti ini. Dan tidak ada lomba paduan suara yang aktual seperti Pesparawi ataupun Wire Festival.
Tapi setahu saya ada yang namanya lomba virtual choir. Nah, betul itu. Kemarin ada pendaftaran lomba paduan suara secara virtual. Lumayan menambah pengalaman baru dan pasti anggota antusias. Lomba paduan suara virtual yang video dan audionya direkam, baru hasilnya dikirim ke panitia kan? Iya, direkam satu persatu, lalu disatukan dan dibuat dalam bentuk video. Yang begituan mana efektif Pak Pelatih? Kalau dipikir-pikir, bisa saja kan suaranya diedit sedemikian rupa sampai hasilnya bagus. Penilaiannya juga nggak jelas. Memang suara bisa diedit, tapi warna suara, artikulasi, penampilan, itu masih terlihat dan terdengar dengan jelas walaupun cuma secara virtual. Jadi saya rasa masih bisa untuk kita ikuti. Iya, ketiga hal itu saja kan. Sisanya, pitch bisa diatur. Pernafasan juga bisa diakal-akali sehingga sampai tidak kedengaran. Yang ketiga, blending vokal pun ya bisa dimixing lah sampai terdengar harmonis. Lalu apanya yang masuk akal? Toh, yang bernyanyi pun dengan yang di video kadang orangnya tidak sama. Ya, kita juga tidak pernah tahu. Nah, maka dari itu, banyak perlombaan paduan suara yang melarang pesertanya untuk melakukan rekaman di studio, apalagi overmixing. Lagi pula, penjiwaan lagu, materi, jangkauan suara itu tidak bisa ditipu kalau rekaman suara yang dikirim itu original. Alah, biasanya yang juara ya sesuai dengan selera juri. Kalau konsep video kita tidak disukai juri, ya kita akan kalah lah sebagus apapun video kita. Intinya, kalau ada lomba paduan suara virtual, saya tidak ikut. Harusnya kamu sebagai pengurus lebih terbuka dengan pilihan. Pilihan yang mana? Kalau pilihannya tidak memungkinkan dan tidak bagus, apa perlu kita ikuti juga? Yang masuk akal dan realistis dong. Astaga, sudah. Kalau begini caranya, paduan suara ini bisa bubar. Menurut saya, kita coba saja dulu. Dari situ kita dapat pertimbangkan apakah layak untuk diikuti atau tidak membawa perubahan. Jadi intinya di sini kita kembalikan semangat anggota. Mau lomba atau apapun itu caranya, yang penting anggota kembali seperti semula. Betul, Bu. Itu tujuan kita saat ini. Nantinya kalau anggota kita sudah kembali normal, kita dapat melakukan pelayanan di gereja dan bahkan lomba virtual. Baik Pak Ketua, nanti kita coba bikin videonya dulu. Boleh saya minta tolong tim untuk bantu proses ini? Boleh. Nanti saya menghubungi perwakilan tim. Pengurus, tolong diaturkan jadwalnya. Dan secara terus-menerus publikasi terkait hal ini. Agar semua anggota dapat ikut. Oh iya Pak Pelatih dan Pak Ketua, untuk pertemuan kita selanjutnya, tolong diinfokan ke setiap anggota untuk tetap jaga protokol kesehatan ya. Harus itu. Jadi nanti minta tolong pengurus untuk terus mengingatkan sambil mengabari anggota yang akan terlibat dalam proyek ini ya. Masalah musik dan lagu saya serahkan ke Pak Pelatih. Kostum diurus oleh pengurus. Bagaimana? Siap Pak Ketua. Menurut saya lomba virtual choir bagus dalam artian untuk menggairahkan kembali paduan suara yang mungkin selama ini tertidur selama masa pandemi. Jadi sebagai kegiatan. Tetapi untuk sebagai lomba, kalau menurut saya agak sulit di dalam memakai kriteria umum. Ya, kecuali ada kriteria tambahan. Contohnya untuk hal-hal yang teknis. Nah, jadi penilaiannya sudah mirip seperti lomba video klip atau lomba video musik gitu. Jadi sudah bukan lagi seperti lomba paduan suara secara akustik yang biasa dinilai. Karena teknisnya sudah sangat melebar, tidak lagi seperti lomba akustik pada umumnya. Tetapi tetap bagus karena memberi kesempatan
berkarya dan berkreasi bagi yang memang terlibat di dalam grup-grup paduan suara, baik pelatih maupun penyanyi, dalam masa pandemi di mana orang harus menjaga jarak satu dengan lainnya. Saya kira itu. Virtual choir merupakan pilihan bagi kita yang ingin tetap bernyanyi bersama sebagai sebuah paduan suara di era pandemi seperti ini. Tentu saja di dalam bernyanyi virtual choir ada kelebihan dan tentu saja ada kekurangannya. Kelebihan bernyanyi secara virtual choir. Misalnya, kita bisa bernyanyi di mana saja, tidak harus di satu tempat, dan kita bisa melakukannya kapan saja. Hal yang tidak pernah dapat dilakukan saat kita bernyanyi secara konvensional. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya, kita tidak perlu meninggalkan keluarga kita bisa bernyanyi bersama keluarga kita dari tempat atau rumah kita bersama dengan kawan-kawan kita yang lain yang mungkin tersebar di berbagai tempat di belahan dunia ini. Tentu saja ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu di dalam bernyanyi secara virtual kita tidak dapat merasakan sensasi bernyanyi bersama sebagai sebuah ensemble. Kita kadang-kadang juga agak sulit untuk mewujudkan tanda dinamika, perubahan tanda dinamika, tempo, dan kadang-kadang juga kita tidak merasakan instruksi dari konduktor, sehingga kemandirian kita yang justru dituntut dan berbeda dengan saat kita bernyanyi secara konvensional, kita bernyanyi sebagai sebuah kelompok. Dan saya rasa tetap bernyanyi secara virtual merupakan cara yang paling aman, bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi kawan-kawan kita di dalam paduan suara. Shalom, malam Om. Halo, malam Dea. Om mau minta tolong, paduan suara ada project virtual choir. Boleh timnya dia yang bantu proses videonya? Wah, boleh sekali Om. Nanti dia kabarin tim dulu, setelah itu dia kabarin Om lagi ya. Oh iya, lagunya nanti langsung dikirimkan, biar konsepnya sama-sama kita pikirkan. Oke, siap-siap Om. Malam. Malam Dea. Om mau bikin apa itu? Sini dia bantu. Oma mau nonton, tapi bingung bagaimana ya. Canggih semua sekarang. Tidak ada di zamannya Oma. Tadi siapa yang telepon dia? Oh, itu Om Michael. Dia minta tolong timnya dia untuk urus paduan suara virtual. Aduh, apalagi itu paduan suara virtual. Saya bukan umurnya Oma memang. Oma nonton, dia mau urus lagi yang tadi. Urus saja urusannya. Pendapat saya mengenai virtual choir adalah satu-satunya jalan saat sekarang di dalam masa pandemik ini. Kita tidak bisa berlatih, tidak bisa bertemu, tetapi justru situasi akibat pandemik COVID-19 ini membuat kita harus mencari jalan keluar. Virtual choir adalah satu-satunya cara untuk kita tetap bisa menyanyi. Pada saat membuat virtual choir, begitu banyak hal baru yang dipelajari. Bagaimana meningkatkan kualitas penyanyi, bagaimana membuat sajian video yang indah, dan bagaimana bekerja sama dengan elemen-elemen yang banyak tetapi dengan terpisah-pisah melalui komunikasi online saja. Dan virtual choir ini sangat mencengangkan pada saat video itu sudah jadi, kemudian dengan pengolahan editor yang baik audio ataupun juga videonya, ternyata hasilnya sangat luar biasa. Dan ini adalah sebuah alternatif yang bisa dipergunakan untuk pelayanan di gereja.
Oke. Ayo. Nah, Om, Tante, Oma kurang lebih seperti ini jadinya. Mungkin nanti Om, Tante, dan Oma akan memberikan komentar jika sudah nonton. Baik Dea, boleh langsung diputar saja videonya. Keren. Suaranya juga balance, videonya epic. Eksekusi pengambilan gambarnya mantap. Editingnya juga rapi. Iya ya, cocok dengan lagunya. Kelihatan megah dan mewah sekali. Bener toh, memang patut untuk dicoba. Bagaimana bro? Ya, boleh lah. Kalau menurut Oma gimana? Seperti ini ternyata yang namanya virtual choir. Susah juga ya. Pantas setiap hari dia di depan laptop dan hasilnya sebagus ini. Di mana ada kerinduan untuk melayani, pasti ada jalan yang terbaik. Puji Tuhan Oma. Setelah adanya proyek ini, paduan suara jadi lebih ramai. Makin banyak yang datang latihan. Bagus bener idenya Oma. Ya iyalah, mantan ketua terbaik gitu loh. Bisa aja. Dea, masih ada video yang lain? Iya, Oma. Haleluya.